Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita ketemu lagi pada kajian kali ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tidak lupa kita selalu mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita agar terbebas dari virus-virus yang mematikan ini. Serta kita selalu berdoa agar virus-virus corona ini cepat hilang, cepat diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas satu tema yang berat karena berkaitan dengan cinta. Namun cinta yang akan kita bahas kali ini adalah cinta atau mahabbah yang dimiliki oleh Rabi'ah Adawiyah. Di berbagai literatur banyak kaum sufi yang berjenis kelamin laki-laki. Namun pada kali ini kita akan membahas salah satu sufi yang sangat populer dan banyak pengikutnya, namun berjenis kelamin perempuan, dan itu adalah Rabi'ah Adawiyah. Tentu sahabat-sahabat sudah banyak mendengar nama Rabi'ah Adawiyah di kalangan kaum sufistik atau orang yang baru belajar ilmu sufi, juga pasti akan bertemu dengan salah satu tokoh fenomenal ini. Sahabat-sahabat, Rabi'ah Adawiyah ini sangat istimewa karena Rabi'ah Adawiyah itu mencetuskan tren baru di dalam dunia sufi. Sebelum Rabi'ah Adawiyah itu mengeluarkan sisi-sisi mahabbahnya, maka orang-orang sufi atau dunia sufi masih bergelut dalam bahasa khauf dan roja. Khauf dan roja sebagai satu metode untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu. Namun sahabat, Rabi'ah Adawiyah melihat khauf dan roja ini masih memiliki jarak. Kenapa? Karena manusia, saya takut melakukan ini, takut dosa, takut ditaksir, itu masih berjarak. Ketika dia memiliki satu keinginan, maka ada sebuah harapan, dan harapan itu diberikan kepada dia memiliki harapan yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan antara dirinya dengan Allah itu masih ada jarak. Oleh karena itu kemudian sahabat, Rabi'ah Adawiyah memunculkan sisi-sisi mahabbah sebagai tren baru berhubungan antara manusia dengan Allah, itu dengan cara-cara mahabbah. Karena dengan mahabbah kemudian tidak ada jarak antara satu dengan dirinya, antara manusia dengan Allah. Itu dalam bahasa Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini banyak pengikutnya karena dia adalah populer, kemudian dikembangkan oleh Ar-Rumi dan juga banyak para sufi yang menjadikan Rabi'ah sebagai rujukan dalam pemikiran sufistiknya. Sahabat, layaknya orang-orang Arab, kalau Rabi'ah ini adalah anak keempat, makanya namanya Rabi'ah.
Mungkin kalau kelima bukan Robiah mungkin namanya, karena dia anak keempat, maka kemudian dikasih nama Robiah. Padahal keinginan bapaknya, Robiah ini lahir berjenis kelamin laki-laki, tapi kemudian yang dilahirkan adalah perempuan, dikasih nama Robiah. Tapi sisi kesabaran dan legowo menerima takdir Allah orang tuanya, ini yang kemudian menjadikan salah satu ciri bahwa orang tua Robiah Adawiyah itu adalah orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Sahabat, Robiah Adawiyah lahir dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi bukan dari kalangan ulama, bukan dari darah biru, bukan dari pejabat, bukan dari bangsawan, itu bukan. Tapi keluarganya Robiah Adawiyah ini orang yang biasa-biasa saja, tapi melahirkan seorang manusia bernama Robiah Adawiyah yang sufistik, memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki spiritualitas yang luar biasa, dan bahkan memiliki pengikut kaum sufistik yang banyak. Oleh karena itu kemudian kalau sahabat-sahabat dilahirkan bukan dari kalangan darah biru, bukan dari keluarga ulama, bukan dari keluarga pejabat, bukan dari keluarga yang tokoh masyarakat atau yang lainnya, tidak usah berkecil hati. Karena orang miskin pun, orang yang lahir di keluarga miskin pun, orang yang tidak dari keturunan ulama itu bisa menjadi seorang sufi. Contohnya Robiah. Itu yang kemudian bisa dijadikan dasar. Jadi menjadi sufistik atau memiliki kedekatan dengan Allah enggak pernah bergantung pada ini keturunannya siapa, ini keturunan ulama atau bukan, ini keturunan ulama besar atau tidak, ini ulama langgar atau enggak, ini keturunan pejabat atau tidak. Enggak ada hubungannya itu. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meniti jalan-jalan sufistik, itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kita. Tidak usah bergantung kepada ini lahir dari keluarga siapa dan bagaimana. Makanya sahabat, apapun yang terjadi pada diri kita dilahirkan dalam keluarga seperti apapun, asalkan bahasa agamanya itu baik, bahasa agamanya itu bermanfaat, bahasa agamanya itu menunjukkan jalan kita kepada Allah, maka itu adalah orang-orang soleh dan itu bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Robiah ini contoh yang luar biasa dan bisa diteladani oleh banyak kalangan, termasuk orang-orang yang bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga ulama. Bahkan keluarga Robiah Adawiyah ini tergolong miskin. Waktu menjelang lahir Robiah Adawiyah itu keluarganya enggak punya apapun, minyak saja enggak punya untuk menerangi gelapnya malam itu enggak punya. Makanya kemudian istrinya meminta untuk meminjam kepada tetangganya hanya untuk sekedar sebagai alat penerang untuk melahirkan namanya Robiah Adawiyah ini. Setelah dilahirkan Robiah ini ya biasa-biasa aja, sama dengan kita sebagai orang-orang yang soleh.
rajin ke masjid, rajin belajar. Sampai satu ketika kemudian kota Basrah itu mengalami kekeringan hebat. Ibunya Robiah Adawiyah meninggal pada saat Robiah itu umur 8 tahun. Orang tuanya meninggalkan 4 orang gadis, yatim semua, yatim piatu. Kakaknya Robiah itu ada yang menjahit, ada yang memintal benang. Robiah sendiri adalah dia bekerja untuk menyeberangkan orang menggunakan perahu. Perahu itu adalah warisan dari orang tuanya. Sampai kemudian Basrah mengalami kekeringan. Karena kekeringan itu keempat bersaudara Robiah ini berusaha untuk keluar malam mencari rezeki yang berbeda, mencari kehidupan yang berbeda. Namun naasnya adalah pada saat keluar malam, karena kondisi kekeringan dan lain sebagainya, banyak anak perempuan-perempuan yang diculik, dan saudara-saudara termasuk Robiah Adawiyah adalah korban penculikan, diculik juga dan kemudian dijual sebagai budak. Karena tradisi pada saat itu budak masih terjadi. Nah, kebetulan Robiah ini dijual kepada majikan yang baik. Yang penting jadi budak itu enggak jengkel, tidak buat majikan marah. Itu sudah menarik, sudah baik. Nah, dalam aktivitas sebagai seorang budak biasa saja, jadi melayani dan membersihkan rumah dan lain sebagainya, layaknya sebagai pembantu lah, kalau konteks hari ini itu. Tapi budak jauh berbeda definisinya dengan pembantu, karena budak pada hari ini sudah nggak ada. Mungkin yang lebih dekat itu adalah pembantu. Suatu ketika kemudian majikannya itu melihat Robiah pada malam hari sedang beribadah, dan di atas kepalanya Robiah ini ada cahaya yang menerangi tempatnya dia beribadah. Di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat dia beribadah. Majikannya kemudian kaget pada waktu itu, dan merasa bahwa Robiah ini bukan orang sembarangan, tapi Robiah ini adalah orang yang sangat istimewa. Anggapan inilah yang kemudian memantik majikan itu untuk membebaskan, memerdekakan Robiah Adawiyah sebagai budak itu. Dari sana kemudian Robiah dibebaskan, dimerdekakan oleh majikan yang baik hati itu. Setelah Robiah bebas, merdeka, ini adalah di awal fase di mana kemudian kehidupan Robiah itu dimulai. Setelah dibebaskan, Robiah pulang kampung. Ada yang di cerita yang lain, ada yang bilang sebelum pulang kampung Robiah kerja dulu sebagai seorang seniman, karena Robiah itu pinter nyanyi, pinter main seruling. Tapi setelah itu kemudian dia pulang kampung untuk melakukan uzlah, zuhud, dan dikenal sebagai sufi besar di Basrah itu. Robiah di Basrah kemudian menjadi salah satu rujukan, menjadi rujukan kaum sufi di zaman itu, kan berkat petunjuk dan petuah atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Robiah Adawiyah.
Nah itu sekilas dari perjalanan Robiah Adawiyah. Di cerita-cerita yang lain banyak tentang Robiah Adawiyah ini. Satu ketika Hasan Al-Basri sama-sama berada di Basrah, dia bersama Robiah Adawiyah dan sedang ngobrol berdua. Kemudian Hasan Basri itu pingin pamer dan ngajak sholat Robiah Adawiyah ini. Dia ambil sejadah, pamer karomahnya. Dia ambil sejadah, kemudian digelar di atas air sungai, kemudian dia berada di atas sejadah itu. Jadi sejadah itu di atas air. Kemudian sambil bilang, "Robiah, ayo sholat di sini." Sontak kemudian, karena Robiah sudah tahu bahwa Hasan Al-Basri ingin pamer kekaromahannya, kehebatannya, maka Robiah membalas. Dia melemparkan sejadahnya ke udara sambil bilang, "Hei Hasan Al-Basri, kalau kamu mau pamer, nanggung kalau hanya kayak gitu. Ayo kita sholat di udara aja sekalian, biar orang-orang sekota ini bisa melihat kehebatanmu." Dia mendapat perlakuan seperti itu, Hasan Al-Basri kemudian diam dan dia ngambil sejadahnya dan duduk kembali. Setelah itu kemudian Robiah bilang, apakah itu yang kemudian dianggap istimewa? Berjalan di atas air, atau sholat di atas air, atau sholat di atas udara, apakah itu yang dianggap istimewa? Karena untuk berjalan sekedar jalan di air, ikan pun juga bisa terbang di udara, itu juga lalat, burung itu juga bisa, nggak ada istimewanya. Justru yang istimewa itu adalah istiqomah kita ke jalan Allah. Itu yang disebut oleh Robiah, dan itu adalah pelajaran yang diberikan Robiah kepada Hasan Al-Basri. Cerita Hasan Al-Basri bersama Robiah Adawiyah itu salah satu aja. Kalau kita buka buku-buku tentang Robiah Adawiyah, banyak cerita-ceritanya. Di antaranya adalah diceritakan ada pencuri yang masuk ke rumahnya Robiah. Namun ketika dia masuk di dalam, pencurinya bingung apa yang diambil dari barang yang ada di rumah Robiah ini. Pancen rumahnya nggak ada, orang nggak punya, orangnya zuhud, orang yang selalu uzlah, nggak ada barang berharga apapun di rumah Robiah tadi itu. Namun karena sudah nanggung, kata pencuri itu, sudah nanggung masuk, niat ingin mencuri, hanya ada satu kendi itulah yang kemudian diambil oleh pencuri. Namun ketika kendi itu diambil, dia mau keluar menuju pintu, pintunya hilang, pintunya nggak ada, nggak kelihatan. Ketika kendi itu ditaruh lagi, itu kelihatan. Kendi diangkat lagi, dia mau keluar, kemudian kendi itu pintu itu hilang lagi. Terus begitu. Sampai kemudian Robiah tahu sampai pagi hari. Ketika pagi hari Robiah ngomong sama pencuri, kasihan sekali kamu kesini. Oh di sini itu nggak ada apa-apa kok. Kesini aja. Robiah itu memanggil kesini. Sebelum pulang kamu tak kasih sesuatu, biar nggak pulang dengan tangan hampa. Akhirnya kemudian yang dikasih Robiah kepada pencuri bukan barang, tapi pencuri itu diajari bermunajat, berdoa kepada Allah sebagus-bagusnya.
diajari bermunajat kepada Allah, diajari berdoa kepada Allah, itu harta yang luar biasa bagi Robiah, sehingga kemudian diberikan kepada pencuri itu. Konon kabarnya di beberapa cerita, pencuri itu kemudian menjadi salah satu pengikut dari Robiah Adawiyah itu sendiri. Makanya ini yang luar biasa. Pencuri masuk ingin mencuri ke rumah seorang wali yang bernama Robiah Adawiyah, keluarnya menjadi wali karena dia menjadi pengikut Robiah Adawiyah itu. Coba di sampean, kalau sahabat-sahabat pencuri sekarang kepada orang, siapapun orangnya, mau wali, mau sufi, mau enggak, pasti keluarnya bukan jadi wali, pasti Anda akan dipukuli, pasti Anda akan dikebuki dan lain sebagainya. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Robiah Adawiyah itu. Oke sahabat-sahabat, itu cerita-cerita yang muncul di berbagai buku tentang Robiah Adawiyah. Di kisah yang lain, karena kepopuleran dan kehebatan Robiah Adawiyah dan menjadi rujukan dari kaum sufi itu, Robiah Adawiyah kemudian dilamar oleh beberapa orang. Di sana ada gubernur, ada sufi, ada pemuda datang bersama-sama untuk melamar Robiah Adawiyah. Ketika melamar Robiah Adawiyah cuma disuruh milih siapa yang dikehendaki menjadi suaminya. Ketika Robiah Adawiyah menghendaki, maka semuanya akan menerimanya. Tapi apa yang dilakukan Robiah Adawiyah? Robiah Adawiyah hanya bilang begini, sebelum saya memilih, maka ada 4 pertanyaan yang harus dijawab, dan itu harus benar semua. Kalau 4 pertanyaan itu benar semua, maka saya siap untuk menjadi istrinya. Pertanyaan pertama adalah, besok kalau saya meninggal, kata Robiah, dalam keadaan mukmin atau kafir? Enggak. Semua orang yang berada di sana yang berusaha melamar enggak bisa jawab, karena memang jawaban ini sangat susah dan tidak ada satupun orang yang bisa mengerti apakah dia meninggal dalam kondisi mukmin atau dia meninggal dalam kondisi kafir. Kedua adalah pertanyaan Robiah itu, besok kalau aku ditanya malaikat, kalau saya ditanya malaikat Munkar Nakir, bisa jawab apa enggak? Lagi-lagi semua orang itu tidak bisa menjawab, karena peristiwa pertanyaan Munkar Nakir itu hanya terjadi pada di alam barzakh, dan itu dialami oleh mayit itu sendiri, orang lain nggak mungkin tahu. Yang ketiga adalah besok saat dikasihkan buku catatan amal itu, apakah saya, kata Robiah itu, menerimanya pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Apalagi pertanyaan ini sangat susah dan tidak ada yang bisa menjawab. Dan yang terakhir adalah besok waktu di akhirat, manusia itu kan dikelompokkan menjadi 2. Satu ashabun nar, yang kedua adalah ashabul jannah. Dan saya, kata Robiah Adawiyah, berada di grup mana, di kelompok mana? 4 pertanyaan ini tidak ada satupun orang yang bisa menjawab, sehingga Robiah Adawiyah menolak niat dari orang-orang yang ingin melamarnya itu. Diceritakan lagi, suatu hari dia didatangi oleh Hasan Al-Basri untuk melamar Robiah Adawiyah itu. Robiah Adawiyah kemudian memberikan pertanyaan, karena Hasan Al-Basri itu ngebet untuk menikahi Robiah Adawiyah, untuk menjadikan Robiah Adawiyah itu sebagai istrinya. Robiah Adawiyah kemudian mengatakan begini sama Hasan Al-Basri,
Hasan al-Basri, Allah itu kan menciptakan akal. Berapa bagian? Jawabnya Hasan al-Basri, 10. Bagian 9 dikasihkan kepada laki-laki dan 1 dikasihkan kepada perempuan. Sedangkan syahwat itu juga 10 bagian. 9 dikasihkan kepada perempuan dan 1 diberikan kepada laki-laki. Jawaban Hasan al-Basri yang normatif ini mengundang Robi'ah Adawiyah tertawa. Nah, bahasa Robi'ah kemudian kepada Hasan al-Basri, nah, gimana kamu nafsu 1 dikawal 9 akal, nafsu 1 dikawal dengan 9 akal saja, itu Anda sudah pontang-panting. Sedangkan nafsuku itu 9 dikawal dengan 1 akal, 1 bagian akal saja, itu saya kuat. Bahasa ini kemudian dianggap sebagai sebuah pelecehan kepada Hasan al-Basri karena tidak mampu menahan nafsunya, sekalipun 1 tidak mampu menahan dengan 9 bagian akal itu. Bahasa ini kemudian memberikan jawaban pada Hasan al-Basri bahwa dia harus mundur dan enggak jadi menikahi Robi'ah Adawiyah itu, sehingga kemudian cerita ini menjadi akhir bahwa Robi'ah dikenal sebagai sosok sufi perempuan yang tidak menikah. Kemudian di cerita yang lain, pada saat meninggalnya, pada waktu Robi'ah mau meninggal itu, orang-orang sufi, sahabat-sahabatnya itu datang ke rumah Robi'ah Adawiyah. Namun ketika orang-orang sufi itu sudah berkumpul, sudah datang ke sini, orang Robi'ah mengusir mereka. Yang mengatakan, jangan ke sini semua. Itu para malaikat mau datang, jadinya nggak bisa lewat. Semuanya disuruh keluar dari kamarnya dan terus beliau meninggal pada usia 80 tahun. Oke sahabat, itu sekilas dari autobiografi Robi'ah Adawiyah. Kali ini kita akan bahas tentang mahabbah Robi'ah Adawiyah itu. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita bahas tentang mahabbah Robi'ah Adawiyah, kita akan masuk ke tanda cinta kepada Allah itu, yang kemudian kita sebut dengan tanda-tanda cinta ilahiyah. Orang yang sudah jatuh cinta itu tandanya banyak. Jadi kalau orang yang jatuh cinta, tandanya adalah senang bertemu kekasihnya hingga kasab terbukanya takdir. Kalau orang cinta kepada Allah, maka dia senang bertemu dengan Allah. Di mana kemudian kita bertemu dengan Allah? Di dalam setiap munajat, dalam setiap uzlah, dalam setiap dzikir, dalam setiap ritual keberagamaan. Semua itu adalah media untuk bertemu dengan Allah hingga kemudian mencapai pada kasab. Mencapai pada kasab. Kasab itu terbukanya tabir antara diri kita dengan Allah. Kalau sudah terbuka antara tabir itu, maka kita akan mengenal pada Allah dan mengenal siapa diri kita. Makanya ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Kalau kita tahu kepada diri kita bahwa kita itu sangat mencintai kepada Allah, maka kita pasti akan senang untuk bertemu kekasihnya hingga kemudian mencapai pada kasab dan kita tahu pada Allah yang sebenarnya. Karena sudah terbukanya hijab, terbukanya tabir antara diri kita dengan Allah. Itu salah satu tandanya. Sama dengan kita,
kalau Anda mencintai seseorang, maka Anda berusaha untuk mencari kesempatan untuk bertemu. Anda punya pacar, Anda pasti senang bertemu dengan pacarnya. Tapi kesenangan cinta yang dimasukkan di sini adalah cinta yang serius ya. Bukan cinta abal-abal, bukan cinta yang bohong, tapi cinta yang serius. Kalau kita senang bertemu dengan kekasih kita, maka dia akan menjaga cintanya, akan menjaga ritme sampai dia kemudian mencapai kepada kasab itu. Lah bagaimana kemudian ketika kita dalam kehidupan kita, kalau kita mencintai seorang, maka puncak dari cinta itu adalah kasab, nikah, pernikahan lah, katakan itu. Jadi kalau kita akan mencintai seseorang, kita pasti senang untuk bertemu dan kita akan menjaga hubungan itu sampai pada jenjang pernikahan. Kalau seandainya ada kegagalan, maka dia sudah kehilangan cintanya, berarti dia tidak cinta. Dan orang yang tidak pernah cinta kepada Allah, dia tidak akan pernah sampai kepada tingkatan kasaf ini. Yang kedua adalah orang yang cinta itu pasti mengutamakan apa-apa yang dicintai oleh Allah atas apa-apa yang dicintainya. Sesuatu yang dicintai Allah itu lebih prioritas, lebih utama daripada apa yang kita cintai. Sama dengan Anda kan, kalau Anda kemudian mencintai seseorang, pagi-pagi Anda dibangunkan untuk nganter. Sebenarnya dibangunkan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi disuruh nganter orang yang mencintai, dan orang yang dicintai itu senang untuk diantar, maka dia akan bangun dan mengantar orang yang dicintai. Nah itu yang kemudian ciri yang kedua, mengutamakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena ini adalah cinta ilahiyah, maka keinginan atau sesuatu yang dicintai oleh Allah itu selalu diutamakan. Dan pasti sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah suatu kebaikan. Karena Allah tidak pernah mencintai keburukan, kejelekan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah senantiasa mengingatnya. Senantiasa mengingat Allah. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita selalu mengingat pada Allah. Kita duduk mengingat Allah, kita bekerja mengingat Allah, kita berdiri mengingat Allah. Selama kita berada dalam konteks kesadaran, maka kita selalu mengingat Allah. Caranya bagaimana? Berzikir kepada Allah. Dengan memperbanyak zikir itu berarti mengingat Allah. Sama dengan Anda ketika mencintai orang, pasti selalu namanya selalu disebut, dan zikir adalah bagian dari pengulangan bahasa-bahasa penyebutan asma Allah sebagai zat yang dicintai. Yang keempat adalah berkhulwat pada Allah, berkhulwat menyendiri, bermunajat kepadanya. Caranya bermunajat adalah dengan membaca kitab-kitabnya, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bermunajat kepada Allah, berkhulwat, ingin berkomunikasi kepada Allah, maka kita sering-seringlah untuk membaca kitabnya. Nah ini yang kemudian ciri yang keempat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah itu. Yang kelima adalah tidak pernah menyesali apa-apa yang hilang darinya selain Allah. Enggak pernah menyesali apapun yang hilang dari dirinya. Materi yang hilang dari dirinya itu enggak pernah disesali. Baju yang hilang dari dirinya tidak pernah disesali. Jabatan yang hilang dari dirinya tidak pernah disesali. Apapun yang hilang dari dirinya itu enggak pernah disesali selain Allah. Maka hidupnya dia ketika orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah itu total. Jadi semua kehidupannya hanya diperuntukkan untuk Allah. Apapun yang hilang dari dirinya, dia enggak peduli selama Allah kemudian masih berada dalam dirinya dan selalu bermunajat kepada Allah dan selalu berhubungan dengan Allah.
Selama Allah tidak hilang dari dirinya, maka orang yang cinta akan mengatakan tidak apa-apa, semuanya hilang selain Allah. Yang keenam adalah orang yang cinta pasti menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti menikmati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti dinikmati, enggak pernah merasa berat. Karena kenapa enggak pernah merasa berat? Karena yang menyuruh, yang memerintah itu adalah orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Sama dengan Anda, kalau Anda mencintai pacar Anda, kemudian pacar Anda menyuruh A, B, C, D, pasti Anda akan manut, akan nurut, dan pasti menikmati terhadap perintah-perintah yang diberikannya. Kalau tidak mampu menikmati, maka dia akan berada dalam kegalauan, berada dalam kegelisahan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah cinta kita kepada Allah, sehingga kemudian setiap ketaatan, setiap perintah yang diberikan Allah itu harus kita nikmati tanpa merasa berat atau keberatan. Yang ketujuh adalah orang yang memiliki cinta itu akan berjalan atau berkomunikasi dengan nada-nada cinta, sehingga kemudian sikap yang dikembangkan oleh orang yang mencintai Allah adalah selalu bersikap lemah lembut, sayang kepada semua makhluknya. Karena semua makhluk Allah itu harus kita sayangi, harus bersikap lemah lembut kepada siapapun. Karena semua orang yang ada di semesta, semua makhluk Allah itu adalah makhluk yang berzikir pada Allah, makhluk yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kemudian kita harus bersikap lemah lembut, kita harus menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluk Allah itu. Yang kedelapan adalah merasa takut dan berharap dalam mencintai Allah. Takut dan berharap dalam mencintai Allah. Jadi ada khauf dan roja itu. Di dalam tingkatan mahabbah ini juga ada khauf dan roja, di mana ada ketakutan seorang manusia ditinggalkan oleh Allah. Dia selalu mengharap ridho Allah, karena ridho Allah itu adalah cerminan bahwa Allah mencintai diri kita. Tapi seberapa kuat kita menjernihkan hati, seberapa hebat kita menjadi pribadi yang dicintai Allah, ini yang kemudian menentukan. Sehingga orang yang berada dalam cinta Allah selalu merasa takut ditinggalkan oleh Allah, dan selalu berharap akan dicintai oleh Allah. 9 adalah orang yang mencintai Allah ini selalu menyembunyikan perasaan cinta, tidak pernah memamerkan cintanya sebagai wujud pengagungan, kemuliaan, atau penghormatan kepada sang kekasih. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, nggak perlu kemudian dipamer-pamerkan, nggak perlu digembar-gemborkan pada orang, tidak perlu. Karena cinta itu cukup kita sembunyikan, karena cinta itu adalah kita dengan Allah saja. Orang lain tidak perlu mengetahui dan lain sebagainya. Beda dengan Anda. Kalau Anda punya pacar kan kemudian dipamerkan kemana-mana. Ini adalah pacar saya, ini adalah belahan hati saya, dan itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat kontradiktif dalam cinta kepada Allah itu. Justru cinta kepada Allah selalu menyembunyikan perasaan cinta dan tidak pernah memamerkan cintanya kepada semua orang. Karena itu adalah bagian dari pengagungan, mengagungkan Allah, menjadikan Allah itu esa. Enggak ada sesuatu apapun yang mampu merecoki, merusak cinta kita kepada Allah. Yang ke-10 adalah senang dan ridho kepada Allah. Semua yang dikatakan semua yang diberikan Allah kepada kita, baik itu
baik buat kita atau tidak baik buat kita, suka atau duka yang diberikan Allah kepada kita, kita selalu menerimanya dengan hati lapang dan senang, karena itu adalah bagian dari rasa cinta dari Allah dan ridho Allah kepada diri kita. Oke sahabat, apa sebenarnya mahabbah itu? Apa sebenarnya cinta itu dalam pandangan Robiah Adawiyah? Robiah Adawiyah mengatakan sukar menjelaskan apa hakikat cinta. Ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang merasakan dapat mengetahui. Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Oleh karena itu, hatimu yang gembira membuat lidahmu bungkam. Cinta itu enggak bisa diilustrasikan, digambarkan, karena cinta itu hanya sebuah gambaran kerinduan dari perasaan kita kepada orang yang dicintai. Kalau kita sudah rindu dan kita sudah mengalami, maka kita yang berbicara adalah hati yang gembira, sedangkan yang lain itu bungkam begitu saja. Kalau kita lihat, atau Anda sendiri, kalau Anda punya pacar, Anda bertemu, karena kerinduan yang ada dalam diri kita ingin bertemu, kita sudah bertemu, tapi setelah bertemu kita duduk berdua selama 10 jam atau 3 jam lah. Berapa menit kita bicara? Sedikit kita bicara, yang lebih banyak adalah diam. Karena kebungkaman kita, kebungkaman lidah kita itu menunjukkan kegembiraan kita karena sudah bertemu dengan yang dicintai. Itu dalam pandangan Robiah Adawiyah, sehingga kemudian cinta itu sangat susah ketika sudah dihadapkan kepada cinta kepada Allah. Saking gembiranya bertemu dengan orang yang dicintai, maka kemudian semua seakan terkunci, lidah kemudian bungkam, tidak mampu untuk mengilustrasikan dan tidak mampu untuk memberikan gambaran yang benar atau yang tepat tentang cinta itu sendiri. Terlepas dari kesukaran untuk menggambarkan atau menjelaskan hakikat cinta itu, dalam Robiah mengatakan bahwa hakikat cinta itu begini. Ini bahasanya Robiah. Tak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Cinta adalah pengungkap dari rasa rindu, penuturan perasaan. Barang siapa yang merasakan, ia akan mengenal. Barang siapa yang menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Bagaimana engkau menuturkan sesuatu sedangkan engkau sendiri lenyap di kehadiratnya, lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mabuk dibuatnya. Dengan memusatkan perhatian kepadanya, engkau akan menjadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya, engkau menjadi sedih. Rasa takut membentengi lisan untuk berbicara. Rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan sesuatu. Rasa cemburu menghalangi mata untuk melihat. Rasa kebesaran mengingat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati ini. Begitu hakikat yang diilustrasikan oleh Robiah Adawiyah. Jadi hakikat cinta itu tidak ada jarak antara orang yang mencintai dan yang dicintai. Tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Antara satu dengan yang lain sudah mengerti, sama-sama menyatu, memiliki hasrat yang sama, memiliki keinginan yang sama, memiliki pemikiran yang sama, memiliki tindakan yang sama.
sehingga kemudian sehat pun akan menjadi, dalam kondisi kita sehat, sadar, kita dibuat mabuk. Sedangkan kalau kita sudah bermunajat dan mengenal hakikat cinta kita kepada Allah, maka semua lisan kita tidak mampu berbicara, hati kita sudah tidak pernah mampu mengungkapkan sesuatu, rasa cemburu menghalangi mata untuk melihat, yang ada adalah perasaan. Makanya kemudian di dalam cinta itu adalah yang ada adalah kebesaran yang langgeng, jadi pengakuan yang luar biasa. Namun di balik pengakuan yang luar biasa, di sana juga ada kebingungan yang melekat, kebingungan untuk memperlakukannya, kebingungan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Sama dengan kita, kalau kita memiliki pasangan, maka kita selalu memuji, memuliakan, memuji kecantikannya, memuji akhlaknya, dan itulah yang kemudian disebut dengan kebesaran yang langgeng. Tapi di balik pujian kita selalu merasa bingung bagaimana kita memperlakukan orang yang kita cintai dan bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang kita cintai. Kenapa kita memiliki kebingungan itu? Karena hati yang selalu rindu kepada Allah, rindu kepada orang yang dicintai. Kita selalu rindu karena di dalam cinta itu penuh dengan misteri, ada banyak rahasia-rahasia yang tertutup. Kita merasa nikmat, tapi di sisi yang lain kita juga merasakan sakit. Kita merasa aman, tapi di sisi yang lain kita merasakan sakit. Itulah hakikat cinta yang dikembangkan oleh Rabi'ah Adawiyah, sehingga kemudian dia melebur menjadi satu. Mahabbah itu berusaha untuk melebur menjadi satu antara orang yang menyintai dan yang dicintai. Sebelum kita masuk pada mahabbah, maka ada dua hal yang harus dipersiapkan oleh kita. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah ridho kepada Allah. Selama ini kita melihat dan mendengar bahwa taubat itu selalu dilakukan oleh pelaku maksiat yang sadar bahwa segala perbuatan yang salah, perbuatannya itu salah, sehingga kemudian dia melakukan pertaubatan. Pada dimensi ini mungkin benar. Pada dimensi yang lain ada Rabi'ah Adawiyah mengatakan begini: taubat seseorang pelaku maksiat itu berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak manusia itu sendiri. Jika Allah berkehendak, maka dia akan membukakan pintu taubat bagi seseorang yang berbuat maksiat. Tapi orang yang melakukan maksiat, kalau tidak dibukakan pintu taubat oleh Allah, maka selamanya dia tidak akan pernah bertaubat. Oleh karena itu kemudian taubat itu berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak kepada seorang untuk melakukan taubat, maka Allah akan membukakan pintu taubat bagi dirinya dan dia akan melakukan taubat. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rabi'ah Adawiyah, "Ya Rabi'ah Adawiyah, aku ini banyak berbuat maksiat dan dosa. Apakah Allah akan membukakan pintu taubat jika aku bertaubat?" Rabi'ah Adawiyah langsung menjawab, "Tidak. Sebaliknya, kalau Allah berkenan membuka pintu taubat untukmu, maka kamu akan bertaubat." Jawaban Rabi'ah Adawiyah ini memberikan satu gambaran bahwa orang yang bertaubat itu karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah, maka kemudian orang pelaku maksiat itu bertaubat. Karena taubat itu bukan kehendak manusia, tapi itu adalah kehendak Allah yang digambarkan oleh Rabi'ah Adawiyah. Yang kedua adalah ridho.
Satu ketika diceritakan oleh Kalabazi, Sofyan Sauri berkata di depan Robiah Adawiyah, "Ya Tuhanku, ridhoilah diriku ini." Mendengar bahasa itu, kemudian Robiah mengatakan, "Tidakkah engkau malu meminta keridhaan dari Allah yang engkau sendiri tidak ridho terhadap dirinya?" Bahasa ini memberikan satu gambaran bahwa untuk meminta atau ridho Allah itu akan datang ketika kita sudah ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Mau itu kejelekan, mau itu kebagusan, mau itu keburukan, mau itu kebaikan, itu semuanya diterima. Mau itu suka, mau itu duka, mau itu musibah, itu semuanya harus diterima dan kita harus ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Kalau kita ridho kepada Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, maka Allah pun juga akan ridho kepada apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita tidak pernah ridho terhadap apa yang diberikan Allah pada diri kita, maka Robiah Adawiyah mengatakan kita sangat malu karena kita tidak pernah ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah, tapi kita selalu meminta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini menjadi satu tahapan yang sangat penting untuk memasuki alam mahabbah, taubat dan ridho kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makom di dalam ilmu tasawuf itu memiliki berbagai tahapan. Seperti anak tangga itu, maka kemudian disebut ada torikoh, ada turuk atau jalan mencapai kepada makom yang dikehendaki. Begitu juga di dalam makom mahabbah. Mahabbah sebagai makom juga memiliki yang namanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh orang-orang yang ingin mencapai pada mahabbah. Al-Kalabazi mengatakan orang yang ingin masuk di dalam makom mahabbah harus melalui tahapan taubat, zuhud, setelah itu sabar, setelah itu adalah yang selanjutnya adalah harus tawadu, kemudian khauf, kemudian takwa, kemudian ikhlas, syukur, tawakal, ridho, yakin, unsul korb, dan mahabbah. Setelah itu semua baru kemudian kita akan mencapai kepada mahabbah yang dimiliki oleh Robiah Adawiyah. Imam Qusairi mengatakan mahabbah, untuk mencapai pada makom mahabbah, seseorang harus melewati tangga taubat, mujahadah, harus melakukan mujahadah, kholwat, uzlah, tawakal, syukur, sabar, muraqabah, ridho, ikhlas, zikir, fakir, baru kemudian dia akan mencapai yang namanya mahabbah dan sauq. Itu yang disebutkan tahapan-tahapan yang dikembangkan oleh Al-Kalabazi dan Imam Qusairi untuk mencapai makom mahabbah. Tinggal kita mengintrospeksi diri kita. Kita sudah berada dalam tahapan yang seperti apa? Kita sudah berada dalam titian tangga yang di mana untuk mencapai makam mahabbah itu? Atau kita tidak sama sekali masih belum meniti sama sekali tangga mahabbah? Maka itu marilah kita mulai hari ini, kalau kita memang ingin memasuki alam makom mahabbah, maka yang harus kita lakukan, kita harus meniti tangga-tangga yang diberikan oleh Al-Kalabazi atau Imam Qusairi agar kita mencapai pada mahabbah kepada Allah. Semoga kita bisa untuk mencapai mahabbah yang dipraktekkan oleh Robiah Adawiyah. Kalau toh tidak,
kita berusaha untuk menyamai apa yang dilakukan oleh Robiah Adawiyah di dalam tahapan makom mahabbahnya. Dalam perjalanan kehidupan manusia, setiap manusia pasti mengenal yang namanya mahabbah. Cuman cinta yang seperti apa, mahabbah yang seperti apa? Abu Nasr As-Sarraj membagi cinta itu menjadi 3 macam. Cinta yang pertama, jenis mahabbah yang pertama dalam pandangan Abu Nasr As-Sarraj adalah cinta orang awam. Jadi orang awam itu orang yang selalu mengingat Allah dengan berzikir. Mereka selalu menyebut asma Allah dan merasa memperoleh kesenangan, ketenangan, dan seakan-akan berdialog dengan Allah serta selalu memujinya. Jadi orang awam itu memperoleh kesenangan, memperoleh ketenangan itu dengan cara mengingat, berzikir, menyebut asma Allah, seakan-akan dirinya itu berdialog dengan Allah. Dan itu adalah cinta orang awam dalam pandangan Abu Nasr As-Sarraj. Padahal kalau kita hari ini untuk mencapai pada ketenangan zikir dan kesenangan zikir itu saja, itu jauh kita. Dalam pandangan Sarraj itu adalah orang awam. Orang awam seharusnya begitu. Yang kedua adalah cinta al-mutahaqqiqin, cintanya orang-orang siddiqin. Cinta yang dapat menghilangkan tabir, hijab antara manusia dengan Allah, dengan menghilangkan kehendak dan sifatnya sendiri. Sedangkan hatinya itu penuh dengan perasaan cinta kepada Allah yang selalu rindu kepadanya. Orang-orang siddiqin itu mencapai kepada cintanya orang siddiqin ini sudah menghilangkan hijab, menghilangkan tabir antara dirinya dengan Allah. Caranya bagaimana? Menghilangkan kehendak, sifat dan sifat yang ada dalam dirinya, menghilangkan kehendak dan keinginan-keinginan duniawi, menghilangkan kehendak dan keinginan-keinginan manusiawi. Tapi di sisi yang lain seluruh hatinya itu dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah dan perasaan rindu kepada Allah. Itu adalah orang-orang cinta mutahaqqiqin yang dimiliki oleh orang-orang siddiqin. Dan untuk melihat model cinta yang seperti ini sangat jauh, karena kita sendiri untuk mencapai pada ketenangan dan kesenangan dalam berzikir kepada Allah itu aja susahnya luar biasa. Sedangkan cinta orang-orang siddiqin ini sudah menghilangkan hijab, menghilangkan seluruh kehendak dan sifat manusiawi dalam dirinya, dan memenuhi rasa cinta dan rasa rindu kepada Allah. Yang ketiga, ini berbeda, hampir sama dengan orang-orang siddiqin, tapi dalam pandangan yang berbeda. Kalau orang-orang siddiqin itu dia masih menjadi dirinya berdasarkan pandangan dirinya kepada cinta dengan cara menanamkan rasa senang, rasa cinta, rasa rindu dalam hatinya. Sedangkan cinta yang nomor 3 ini adalah orang yang sudah mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah ini adalah cintanya orang-orang arifin. Cinta dalam kategori ini merupakan cinta di mana yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi dari yang dicintai. Dia merasakan bahwa dirinya yang dicintai masuk dalam diri yang mencintai dan menjadi satu. Ini yang kemudian kita sudah tidak lagi penting, cinta kita sudah tidak lagi penting, tapi yang lebih penting itu adalah cinta yang kita cintai, sehingga kemudian kita melebur menjadi satu, sehingga kita tidak mampu lagi untuk membedakan di mana yang mencintai dan di mana yang
dicintai. Ini adalah cintanya orang-orang arif, dan hampir semua orang-orang arif yang bergelut di dalam dunia sufistik itu akan bertemu dengan cinta yang model ketiga ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh model-model cinta, model-model dialog kita, berhubungan kita dengan Allah, sehingga kemudian tidak lagi mampu membedakan mana yang dicintai dan mana yang mencintai. Itu kita akan bahas di lain waktu. Mari kita lihat kita berada pada posisi yang seperti apa. Hierarki cinta, hierarki mahabbah, tingkatan mahabbah. Yang pertama adalah al-alaqah, cinta yang menggantungkan diri kepada sesuatu di luar dirinya. Jadi saya mencintai dirinya karena cantik, saya mencintai diri Allah karena ingin masuk surga. Ini masih cinta yang amatir lah. Karena ketika kita cinta kepada seorang itu gara-gara cantik, maka hilang cantiknya, maka dia akan tidak lagi mencintai. Kenapa? Karena cinta itu bergantung kepada sesuatu yang berada di luar dirinya. Yang kedua adalah al-iradah, masuk di dalam sebuah keinginan kita. Cinta itu adalah sebuah keinginan. Jadi kalau kita menginginkan untuk mencintai siapapun itu, tidak peduli apakah dia cantik atau tidak peduli dia jelek, dia asalkan kita memiliki mahabbah yang iradah, maka kita pasti mengembangkan cinta dan menularkan cinta-cinta yang ada dalam diri kita, dan kita selalu mengasihi dan mencintai orang lain berdasarkan keinginan-keinginan kita. Begitu juga ketika kita mencintai pada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah dalam satu waktu, kita ingin mencintai pada Allah, maka kita selalu beribadah, kita selalu bermunajat, kita selalu berkhulwat kepada Allah. Tapi ketika kita sudah bad mood, kita enggak lagi ingin mencintai Allah, maka kita tidak lagi bermunajat dan tidak lagi berkhulwat kepada Allah. Dan ini, cinta yang seperti ini masih bergantung kepada keinginan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah as-sababah, sebab. Saya mencintai Allah, sebabnya adalah saya mendapatkan sesuatu. Saya mendapat berkah, maka kemudian saya mencintai pada Allah. Saya mendapatkan sesuatu dari orang, maka kemudian saya mencintai orang itu. Lah, cinta yang pada tingkatan ini adalah tingkatan yang transaksional, yang berada di dalam sebab dan akibat. Kalau tidak ada sebab, maka kemudian kita tidak akan pernah mencintai siapapun. Tapi kalau kemudian sebab, semakin besar sebab yang kita terima, maka itu akan menjadi semakin besar pula cinta yang akan kita curahkan. Yang keempat adalah al-gharam, cinta yang menyala-nyala. Cinta kepada siapapun, cinta yang menyala-nyala. Karena nyala itu menerangi siapapun menyinari kegelapan. Siapapun yang berada dalam dunia kegelapan, dia selalu mencintai. Tidak hanya berada dalam dunia gelap, siapapun yang kita temui itu kita harus mencintai dalam kehidupan kita. Sedangkan di dalam hubungan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, al-gharam ini, cinta yang menyala-nyala, dia berusaha untuk memompa dirinya agar selalu cinta kepada Allah, agar selalu bermunajat kepada Allah. Ini adalah cinta yang menyala-nyala. Sehingga kemudian ada banyak orang yang berzikir 1 hari 1 malam, berzikir 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini adalah bagian dari cinta model al-gharam itu. Yang kelima adalah al-widad, cinta yang lembut, cinta yang didasari oleh kesucian dan ketulusan. Cinta model seperti ini sudah suci,
sudah tulus, nggak pernah berharap, nggak ada sebab, nggak ada akibat, nggak ada ketergantungan, nggak ada keinginan di sana. Yang penting dia mencintai siapapun itu. Siapapun yang kita temui kita cintai. Kita mencintai Allah bukan gara-gara surga, kita mencintai Allah bukan gara-gara pahala, bukan gara-gara apapun. Karena ketulusan kita kepada Allah itu adalah bagian dari cinta kita kepada Allah. Yang keenam adalah as-sagaf, cinta yang mendalam. Sampainya cinta ke dalam lubuk hati. Kalau hati itu sudah dipenuhi cinta kepada Allah, maka semua cinta tidak ada tempat untuk mencintai duniawi. Ini yang kemudian banyak digeluti oleh pelaku-pelaku suluk di dalam al-mahabbah. Yang ketujuh adalah al-isyaq, kerinduan. Dia tidak lagi berbicara cinta, tapi dia berbicara bagaimana dia mencintai pemiliknya. Mencintai pemiliknya, dan tentunya dia kalau dia mencintai pemiliknya, maka pemiliknya pun juga akan mencintai dirinya. Kalau kita mencintai Allah sebagai pemilik maha cinta, maka Allah akan mencintai diri kita. Yang kedelapan adalah at-tayammum, merendahkan diri. Model-model merendahkan diri kita ini, kita membuang segala kesombongan. Karena ketika kita mencintai Allah, maka kita sudah la haula wala quwata illa billah itu. Kita harus rendah hati, rendah diri. Kita tidak merasa angkuh, kita tidak merasa sombong di hadapan Allah. Karena itu bagian juga dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka hidup di alam semesta jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah kemudian menunjukkan ini loh saya. Jangan pernah. Karena merendahkan diri dan merendahkan hati kita itu adalah salah satu instrumen untuk cinta kepada Allah. Yang 9 adalah cinta ta'abbud, cintanya model penghambaan. Cinta ta'abbud ini satu tingkat di atas tayammum, karena seorang hamba tidak mempunyai apa-apa lagi dalam dirinya. Orang yang sudah masuk di dalam cinta ta'abbud ini sudah tidak lagi berpikir duniawi. Dia sudah lepas dari alam duniawi, dia sudah melepaskan keinginan, kehendak dan hasrat duniawinya. Yang ada adalah penghambaan dirinya kepada yang dicintai. Ketika kita mencintai kepada Allah, maka penghambaan kita kepada Allah itu harus total, dan itu yang harus dilakukan oleh orang-orang ketika sudah masuk di dalam cinta yang model ta'abbud ini. Sedangkan setelah ta'abbud baru kemudian akan masuk kepada tingkatan cinta al-khullah, cinta yang memenuhi jiwa dan hati orang yang dicintai, sehingga tidak ada lagi tempat di hatinya selain yang dicintai. Semuanya sudah, kalau kita mencintai Allah dalam dirinya, dalam tingkatan ini, maka semua yang ada dalam dirinya itu adalah Allah. Semua yang ada dalam dirinya itu isinya adalah hanya cinta kita kepada Allah semata. Gak ada cinta-cinta yang lain, gak ada cinta-cinta yang lain. Karena dirinya itu tidak akan pernah menduakan cintanya kepada cinta Allah itu. Pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa syair-syair yang ditulis oleh Robiah Adawiyah terkait dengan mahabbahnya kepada Allah. Anda silakan memberikan tafsir sendiri, Anda memberikan makna sendiri nanti atas syair-syair yang dimiliki oleh mahabbah, syair-syair mahabbah yang ditulis oleh Robiah Adawiyah ini. Pertama, menjelang mahabbah menyerap keindahan dan keagungannya. Tuhan,
semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung desir dedaunan, gemericik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran, kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu, dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tidak ada satupun yang mampu menandingimu dan menyekutuimu. Mahabbah, dua dimensi cinta. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau dapat kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk semua itu. Mahabbah lenyapnya semua hijab. Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Para hukam tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Orang-orang arif tak ada yang menghalanginya. Hal itu karena mereka menempatkan hati dalam cahaya ilahi. Mahabbah, Allah saja fokus hidupku. Saudara-saudaraku, khulwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Cintanya kepada makhluk cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam jalan keresahan. Oh Tuhan sumber bahagia bagi kehidupan, kepadamu saja ku serahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa dan ragaku demi mencapai ridhomu. Apakah harapanku akan terwujudkan? Mahabbah, kerinduan tiada henti. Ia sholat sepanjang malam. Bila fajar tiba, ia tidur sebentar. Setelah dia bangun, dia berkata, "Wahai jiwa, berapa lama engkau tidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangun kembali kecuali oleh trompet hari kebangkitan?" Mahabbah, Allah saja yang aku inginkan. Kujadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar bercengkrama dengan taulanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Buah hatiku hanyalah engkau yang aku kasihi. Beri ampunlah pembuat dosa yang datang ke hadiratmu. Engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dirimu. Mahabbah tanpa pamrih selain dia. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Mahabbah tanpa mengharap imbalan, hanya penerimaan. Aku ini hanyalah hambanya, dan apakah hakku untuk menginginkan sesuatu? Jika aku menginginkan sesuatu sedang Allah menginginkannya, maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata, agar engkau menjadi hamba-hambanya yang sejati. Namun tidak masalah,
jika memang Dia memberikannya. Biar waktu yang akan membuktikan bahwa tiap langkah yang telah dipijakkan, tiap tetesan keringat dan darah yang telah dialirkan, tiap jiwa yang telah melayang akan sampai pada satu keadaan di mana keadilan adalah nadinya, kesejahteraan adalah nafasnya, kebijaksanaan adalah sifatnya, dan ridho Sang Kholik adalah tujuannya. Terima kasih. Sebelum ditutup kajian kali ini, mari kita membaca selawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.